Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Wa amma darajatul mutawassithah, dan adapun derajat yang pertengahan. Derajat yang pertengahan itu adalah antasuma. Fahuwa antasuma, yaitu Anda berpuasa sulu sadahri, sepertiga tahun. Ya, sepertiga tahun. Kalau yang tadi, yang kemarin, yang di atas itu setengah tahun hitungan puasanya. Karena puasa sehari, puasa tidak puasa sehari. Itu kalau dijumlahkan kira-kira sekitar 1 tahun dikurangi hari-hari yang diharamkan puasa, yaitu hari tasyrik dan idaini, hari Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, yang darajatul mutawassithah ini dilihat dari jumlah hari puasanya ya. Di jumlah hari puasanya, belum dilihat dari rahasia di baliknya. Yaitu yang kedua ini antasuma sulusadahri. Anda berpuasa sepertiga tahun. Wa mahma sumta, dan mungkin Anda berpuasa isna ini hari Senin wal Khamis dan hari Kamis. Ini puasa yang sangat populer. Senin dan Kamis. Wa adhafta ilaihi Ramadan, dan Anda jumlahkan kepadanya Ramadan. Ya. Faqad sumta, maka Anda berpuasa minasanati dari setahun, arba'ata asyhurin 4 bulan, wa faqad sumta minasanati arba'atu asyhurin wa arba'atu ayamin. Dan Anda berpuasa 4 bulan 4 hari. Kalau dijumlahkan kira-kira 4 bulan 4 hari. Itu puasa Senin Kamis ditambah dengan puasa Ramadan. Wahwa ziyadatun ala sulusi. Wahwa dan arba'atu ayamin itu, 4 hari itu adalah ziyadatun, tambahan, ala sulusi, atas sepertiga tahun. Jadi 12 dibagi 3 kan 4. Nah, ada tambahan 4 hari ya. Tambahannya itu tambahan 4 hari itu tambahan dari 4 bulan. Lakin la Buddha, tapi tidak boleh tidak ayan kasira untuk untuk tidak puasa yaumun, hari min ayami tasriki, di hari-hari tasrik. Watarji'u, dan kembali azyadatul ziyadah, tambahan ila salah satu ayamin, kepada 3 hari. Wayatawasaru wayatasawaru ayan kasira untuk tidak puasa fil aida ini di dua hari raya. Yauma ini 2 hari ya. Fatakunu, maka ziyadahnya salah satu ayamin, 3 hari. Fatarji'u, maka kembali azyadatul ziyadah ila yaumin, kepada hari wahidin yang satu. Fata amal hisabuhu, maka Anda renung-renungkanlah hisabu, perhitungannya, ta'rifu, sehingga Anda bisa mengetahuinya. Gitu. Jadi ini intinya puasa Senin Kamis ditambah puasa Ramadan itu kira-kira kalau dikalkulasi ya sekitar 4 bulan 4 hari gitu aja. Nah, perhitungan yang tadi itu tidak puasa, dikurangi puasa hari tasyrik, nggak puasa, sama puasa ida ini 2 hari raya. Fala yang bagi, maka tidak baik ayang kuso untuk mengurangi min hadzal qadri, dari ukuran ini, maka terhadap puasa Anda. Fa innahu, maka sesungguhnya, karena sesungguhnya
ukuran itu adalah khafifun, ringan, alal anfusi, atas jiwa. Wasawabuhu, dan sementara pahalanya jazilun, besar agung gitu ya. Puasa Senin Kemis itu lebih ringan daripada puasa Daud gitu. Jadi kan kita seminggu puasa 2 kali ya, hari Senin dan hari Kamis. Itu lebih ringan bagi jiwa kita, bagi badan kita gitu, ketimbang puasa setengah tahun gitu ya. Setengah tahun. Ya, tentu saja penjelasan ini menegaskan ketidakbolehannya puasa dalam 1 tahun. Nah, ini ditempatkan oleh Imam Ghazali sebagai tingkatan pertengahan. Tingkatan pertengahan itu puasa 1/4 tahun. 1/4 tahun. Ya, memang puasa ini menarik ya, puasa itu. Itu kalau sekarang itu ada kecenderungan di YouTuber itu yang non Muslim, orang mana ya, orang Korea, orang mana itu nyobain puasa, gitu. Nyobain nggak makan, mulai subuh sampai tenggelamnya matahari. Terus mereka bilang, wah saya salut sekali sama umat Islam ini. Anda bisa berpuasa seperti ini dalam 1 bulan, wah saya tidak bisa membayangkan. Tidak bisa membayangkan itu. Maksudnya tidak bisa membayangkan, saya nggak mau masuk Islam lah, berat gitu. Tapi ada juga yang punya menyimpulkan hal menarik di akhir harinya. Ya saya jadi merasa bisa merasakan bagaimana kalau orang itu tidak bisa makan, bagaimana gitu-gitu. Tapi yang namanya YouTuber kan dia nyari konten kan ya. Bukan dia kan menciptakan konten supaya ditonton sama orang banyak. Kalau ada orang non-muslim berpuasa, itu konten yang menarik. Dan mungkin oleh para penikmat YouTube bisa segera diklik untuk ditonton kan ya. Wah, ini orang non-muslim kok puasa gitu ya. Tentu saja mereka tidak dengan niat dan seterusnya. Hanya ingin merasakan bagaimana rasanya nggak makan, nggak minum dalam waktu sehari. Ya, bagus-bagus juga lah gitu. Ya, semoga mendapatkan hidayah mereka terus gabung sama Islam gitu ya. Nyoba-nyobain puasa. Wa amma darajatu asrorihi, dan adapun derajat tingkatan rahasianya fasalasun ada 3 juga. Adnaha, yang paling rendah, ayat ketasiro, yang paling rendah membatasi diri, membatasi alal kafi kepada atas penyegah anil muftiroti, dari membatalkan puasa. Derajat yang paling rendah adalah hanya menghindar untuk tidak mokel ya, menghindar untuk tidak membatalkan puasa. Walayakifa, dan tidak mencegah jawarihahu, anggota badannya, anil makari, dari hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa. Ini yang paling rendah ya, pokoknya nggak makan nggak minum lah. Soal ada ghibah, terus kemudian hal-hal makruh lainnya kayak sikat gigi di siang hari gitu misalnya, terus kumur-kumur atau apa gitu tetap dilakukan. Tapi yang penting yang jelas dia tidak makan, tidak minum yang bisa membatalkan puasa. Itu yang paling penting. Wadzalika shaumul umumi, dan itu adalah puasanya orang umum. Puasanya orang kebanyakan ya kayak kita inilah mungkin ya.
Puasa minimalis gitu kira-kira. Yang penting sah. Yang penting sah. Itu ya apa? Sip lah pokoknya. Agar gelem poso gitu, bagus lah. Daripada enggak gitu. Terus wahwa dan ayat tasiro alal kafi itu qanaatuhum menerimanya umum bil ismi dengan nama puasa. Ya cukuplah, yang penting disebut puasa gitu. Ya kan? Kayak kita ini toh. Yang penting ya cukup puasa. Nggak usah terlalu nggak usah terlalu serius. Gini aja susah. Gini aja nggak gampang gitu ya kan. Lihat es teh siang hari aja masih gemetaran ya. Kita ini. Asania itu yang kedua, antadifa, Anda menambahkan ilahi kepada saum, menambahkan kafal jawari, mencegah anggota badan dari hal-hal yang makruh gitu, bukan. Kalau yang tadi itu hanya mencegah yang membatalkan, tapi yang makruh enggak. Kalau yang ini sudah naik, ya yang membatalkan juga dihindari, yang dimakruhkan juga dihindari gitu. Fatahfadu, maka Anda kemudian menjaga alisana, lisan anil ribati dari riba. Wal aina, dan menjaga mata aninadhari dari melihat bizinati dengan zina gitu. Wakada, dan seperti ini juga sairul a'dha'i anggota badan yang lain. Nah, ini sudah naik dikit menjadi menjaga, tidak hanya membatalkan tapi juga yang membuat hal-hal yang makruh tidak dilakukan. As-salisah, yang ketiga, antadifa, Anda menambahkan ilaihi kepada puasa tadi, menambahkan siyanatal qalbi, menjaga hati, anil fikri, dari berpikir yang enggak gitu ya, wal waswasati, dan tidak tenang gitu. Tidak tenang. Nah, sesungguhnya ini yang menjadi dasar tujuan paling besar dari puasa itu ketenangan hati dan pikiran, ya, ketenangan jiwa. Sehingga orang yang berpuasa itu punya ketahanan yang lebih kuat. Dalam menghadapi badai-badai kehidupan. Badai-badai kehidupan, cobaan-cobaan hidup gitu ya. Orang puasa itu lebih punya ketenangan. Ya, kita ini kan manusia kan tidak mengerti, tidak tahu tentang masa depan ya. Ketidaktahuan kita terhadap masa depan itu menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan ketakutan, menimbulkan ketidaktenangan jiwa. Ya, wataj'aluhu, dan Anda menjadikan si qalbi tadi, wataj'aluhu, dan Anda menjadikan qalbi tadi maksuran, dibatasi, ala dzikrillah, hanya berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini tingkatan yang ketiga. Wah, kalau sudah kayak gini level puasanya, ya toh? Ada orang
sakit, kamu sebul gitu, air putih sembuh itu, Mas. Itu kalau ini kan sudah pemancarnya itu sudah langsung connect sama satelit di Lauh Mahfud sana ya. Kalau sudah kayak gini tuh, waduh. Ya, kalau sudah kayak gini tuh Udah banyak pasiennya urusan udah ini. banyak itu. Mas Ame, saya punya masalah nih gitu. Apa masalahnya? Saya juga punya masalah, Pak. Gini. Oh, kamu gini. Dulu saya pernah saya itu mengunjungi salah satu orang di satu daerah di Jawa Timur sana itu, dia yang terkenal dengan ahli pengobatan, kayak tabib gitulah ya. Orang-orang seperti ini saya kira di masyarakat kita itu ada. Dia bukan dukun dalam pengertian tradisional ya, kayak dukun bayi gitu enggak. Tapi dia lebih tepat tabib gitu. Nah, pengobatannya itu aneh-aneh kadang-kadang. Dan yang datang kepadanya itu bukan hanya orang yang secara medis sakit, ya. Orang dengan berbagai masalah itu datang kepada dia. Orang ini tidak selalu dia orang yang alim bisa baca kitab atau sekolah tinggi, enggak gitu kadang-kadang. Nah, waktu itu saya ke sana, saya kan punya fobia ketinggian toh, yang cukup mengganggu. Nah, waktu saya ke sana itu bersamaan dengan saya itu ada ibu-ibu. Nah, ibu-ibu itu mengeluhkan gini, Pak, saya ini punya anak perempuan satu-satunya. Terus anak saya itu sekarang disenengin sama laki-laki dari daerah mana gitu ya. Daerah mana. Lah terus kata bapaknya, lah kan bagus Bu, berarti sudah mau menikah anaknya. Iya Pak, tapi masalahnya itu rumahnya si laki-laki ini jauh sekali gitu. Nah terus kenapa saya nggak mau anak perempuan saya pergi dari rumah, saya mau yang laki-laki itu di rumah saya gitu, nggak, sehingga anak saya nggak pergi jauh dari saya gitu. Saya khawatir gitu, nggak ada yang mengurus saya dan seterusnya gitu. Oh gitu ya. Terus si bapaknya ini, si mbah ini, dia masuk ke dalam terus dia keluar. Dia keluar itu, dia bilang gini, anu Bu, besok ibu bak cari undur-undur ya, katanya. Tahu nggak undur-undur? Ya kan? Tahu nggak undur-undur itu? Ya, saya tahu. Terus gimana Pak? Nanti undur-undurnya ya secukupnya 10 atau berapa gitu, terus digongso, maksudnya dioseng-oseng gitu ya. Nggak usah dibumbuin, pokoknya gitu aja. Terus nanti ibunya nyambel terasi, harus nyambel terasi loh ya, jangan sambel yang lain. Nah, oh ya Pak, gitu. Nanti undur-undurnya itu yang sudah dioseng-oseng tadi dicampur sama sambal terasi gitu. Nah, terus nanti anaknya waktu makan ya suruh makan sambal itu, terus berdoa gitu. Hah? Saya berpikir-pikir sebagai anak sekolahan yang sudah mulai diajari untuk logis dan rasional kan? Apa hubungannya undur-undur sama orang mau pergi menikah jauh ini gitu. Sama sekali tidak ada hubungan logisnya gitu. Nah, si ibu ini terus pulang dan dia merasa senang sudah mendapatkan jawaban dari masalahnya. Gitu. Terus saya menduga-duga, ini sebenarnya ibu ini sebenarnya tahu apa yang harus dia lakukan, tapi mungkin dia ingin ada orang lain yang menguatkan dia gitu ya. Meskipun nanti masalahnya tidak selesai, tidak masalah. Atau seperti apa? Nah, orang-orang seperti ini itu ada gitu.
Orang seperti ini itu ada. Nah, bagi anak-anak sekolahan yang sudah terlanjur logis dan rasional, orang-orang seperti ini dijauhin. Dia dianggap musyrik dan segala macam lah gitu. Tapi kalau yang Bapak ini, saya lihat dia memberikan doanya ya doa-doa yang ini, yang biasa saja sebenarnya doa-doanya seperti doa-doa kita pada umumnya. Nah, menurut cerita sih memang Bapak ini memang kuat tirakatnya, puasa segala macam itu. Mungkin tadi puasanya sudah wataja'alahu maksuron ala dzikrillahi azza wa jalla. Gitu. Nah, kalau orang-orang modern yang sudah berpikir logis dan rasional, kenapa dia tidak bisa mencapai seperti ini? Nah, ya wong jelas wong yang sudah dia tuhankan adalah ilmu pengetahuan kok. Apa maksudnya itu? Ya kan dia mau menjelaskan dunia ini semuanya dengan ilmu pengetahuan. Nah, dengan ilmu pengetahuan dari barat. Otaknya menolak ya. Otaknya menolak. Kalau dia tidak punya hubungan logis, dia tidak mau gitu. Padahal hidup ini banyak yang nggak logisnya gitu loh. Gitu. Padahal yang logis dan rasional itu urusannya metodologi lah ya kan di dunia akademik ya. Segala macam. Nah, mereka orang-orang seperti ini dianggap orang aneh dan dekat dengan hal-hal yang apa dibilang musyrik atau segala macam. Itu realitas yang terjadi di ini. Tapi ada juga orang-orang yang logis dan rasional ini percaya ya kalau yang melakukan cara-cara seperti itu juga orang-orang yang punya background logis dan rasional. Dulu kan ada itu ya namanya bioenergi ya, bioenergi. Dulu juga ada namanya segala macam itu. Misalnya salah satu contoh ini ya. Dulu kalau di pondok itu kan ada orang-orang anak-anak yang kerasukan lah katakanlah begitu toh. Terus kan sama Mbak Yai cuma disuruh aja toh. Gitu. Nah, terus kalau ada orang punya masalah ya suruh ndonga, disuruh puasa, disuruh ini gitu toh. Nah, kalau yang seperti itu tidak mau mereka, tapi kalau ruqyah oke gitu. Iya kan? Ini sebenarnya apa? Sebenarnya cuma selera aja ya, mungkin selera aja. Cocok-cocokan lah gitu, cocok-cocokan. Oh, terus ini yang lagi viral ini ada namanya orang perempuan dari Pasuruan ini mana? Ningsih Tinampi itu cara pengobatannya aneh sekali. Aneh sekali. Wah, itu sampai dia bisa jungkir balik kalau lagi bertarung sama siapa? Orang-orang makhluk-makhluk yang merasuki. Nah, orang-orang di perkotaan juga sebenarnya punya tempat untuk mengeluhkan hal seperti itu. Ada bioenergi, terus ada apa gitu. Nah, dulu juga pernah ada cerita kayak kangen water. Nah, kangen water itu kan mereka percaya ternyata air itu punya molekul-molekul, partikel-partikel yang dia bisa mengikat doa, gitu toh. Nah, kalau di pondok kan biyen bahayai ngono kuwi. ada air disebul di Fatihah ping 3 terus tombo teko lara lunga jeblet gitu kan. Gini. Nah, sekarang orang-orang kota mulai air itu punya molekul-molekul. Ya nek dijelaskan pakai cara seperti itu lagi bisa menerima. Nah, gitu. Nah, itu tadi kalau sudah sampai pada level yang ketiga ini, nah itu langsung
aksesnya itu bisa langsung. Wadzalika, dan itu tadi asalisa itu saumu khususil khusus. Puasanya orang-orang istimewa, orang-orang khusus. Wahwa, dan puasa jenis ini adalah al-kamalu, yang sempurna. Gitu. Ya kalau kita ini yang pertama aja lah. Bisa puasa sampai akhir bulan, misal alhamdulillah gitu ya. Ya terus berusaha melatih diri kalau bisa. Kalau bisa. Sumali siyami, kemudian untuk puasa itu khotimatun, ada pemungkas, ada penutup. Biha, yang dengan penutup itu yakmalu, puasanya menjadi sempurna. Apa itu? Wahwa, dan khotimah itu adalah ayuftiro, berbuka ala to'amin, dengan makanan halalin yang halal. La ala syubhatin, tidak dengan makanan yang enggak jelas. Wa ala yastaksiro, dan sebaiknya tidak terlalu banyak. Min aklil halali, dari makan makanan halal. Ya meskipun itu makanan halal, tapi ya secukupnya lah. Tidak usah terlalu antusias. Tidak usah terlalu ini. Tidak usah Semua terlalu dihantam. langsung hajar gitu. Jangan begitu. Pertama yang halal, kedua meskipun halal ya secukupnya. Secukupnya. Nggak usah sampai sakit perut, nggak bisa jalan gara-gara kekenyangan. Bihaisu iya tadaraku ma fatahu dohwatu. Bihaisu, dengan sekira bisa menjangkau apa yang terlewat, dohwatan, dengan terburu-buru. Maksudnya itu ya apa? Dengan menjangkau hal-hal yang sesungguhnya apa? Tidak perlu gitu ya. Karena halal itu mau diambil semua gitu maksudnya kira-kira. Fayakunu qad jama'a baina aklata ini daf'atan wahidah. Ini. Fayakunu, karena begitu maka karena itu dia mengumpulkan bainal aklata ini, dua kali makan ya, daf'atan, dengan tahap wahidatan yang satu gitu. Jangan langsung diembat sekaligus gitu loh. Ya bertahap makannya itu. Yang bagus ya pertama dengan air putih, kurma, yang ringan-ringan dulu gitu. Terus es buah misalnya, yang ringan-ringan, terus sholat dulu. Nah nanti kalau sudah sholat kan ada gerak tuh. Nah terus si lambungnya mulai memproses makanan ini pelan-pelan. Nah setelah sholat baru hajar tuh yang berat-berat gitu. Tapi juga secukupnya gitu. Nah terus nanti ada makanan penutup gitu. Wah, lah kan itu kelas menengah, bos. Ada makanan pembuka, makanan penutup. Lah kalau anak kos gimana? Hajar aja. Ya oke lah kalau anak kos mah ya bisa dimaklumi. Takjil gratis. Takjil gratis hajar gitu. Ya para pemburu takjil ini juga nggak masalah. Maksudnya nggak masalah itu juga dianjurkan mereka ya nggak langsung hajar gitu, meskipun gratis tapi ya harus ada ukuran. Kok nggak disebut ya di sini? Tuh amin halalin gratisin gitu ya. Tuh amun halalun gratisun.
Gitu. Mungkin istilah gratis itu dulu belum muncul di zamannya Imam Ghazali ya. Tapi yang ada itu istilahnya sodakoh, infak itu atau gimana. Juga mungkin zamannya Imam Ghazali juga tidak muncul istilah takjil ya. Nah, istilah takjil itu kan juga sekarang bergeser kan ya. Sesungguhnya itu kan menunjukkan Anda mensegerakan buka puasa toh. Iya. Nah, sekarang takjil itu es buah ya. Ada takjilnya enggak kan gitu toh pertanyaannya. Masjidnya ini menyediakan takjil gitu. Ya, takjil jadi makanan di Indonesia itu. Ya, awalnya ya memang maksudnya mensegerakan berbuka puasa. Tapi sekarang dia jadi kurma, es buah, kolak gitu ya. Berarti dia jadi bahasa sosiologi ya? Iya, dia akhirnya diserap menjadi bahasa sosiologi. Gitu. Terus lama-lama takjil itu bisa jadi dia namanya makanan gratis di bulan puasa. Cari takjil gitu kan kalau anak-anak kelas ini dulu. Maksudnya cari masjid yang menyediakan makanan gratis. Itu kalau anak kos jadi punya bayangan takjil itu berbeda dengan orang lain gitu. Orang lain jadi mungkin ada 3 pergeseran makna takjil. Yang pertama takjil menurut para ulama ahli fikih dan takjil adalah disunahkan untuk mensegerakan buka puasa. Jadi kalau pas azan itu ya sudahlah dibatalkan dulu, ditakjil gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, takjil itu artinya kolak, es buah, sama kurma. Ya, makanannya maksudnya. Nah, bagi anak kos takjil itu bukan makanannya, tapi status makanannya apa? Gratis apa enggak gitu kan. Kalau gratis itu takjil. Tapi kalau enggak gratis, ya nggak ada takjil. Takjil yang kurang takjil lah gitu ya. Fatus kila maka jadi berat ya. Maka jadi berat ma'idah tahu lambungnya, perutnya. Watakuya dan menjadi kuat syahwatuhu, syahwatnya gitu. Kan memang puasa ini kita dalam rangka untuk melatih supaya kita bisa mengendalikan dorongan primitif yang ada di dalam diri kita ini, dorongan syahwat. Aslinya tuh itu. Kita bisa mengendalikan diri, kita bisa menguasai diri, kita bisa mengelola diri sendiri. Ya. Kalau bahasanya Naruto, kita bisa mengendalikan cakra Kyuubi gitu ya. Penggemar Naruto itu. Ini mungkin yang Pak Nas ini yang tidak mengikuti Naruto, jadi Naruto ini. Dia ini di dalam dirinya itu ada kekuatan yang sangat besar sekali. Kalau dia tidak bisa mengendalikan kekuatan itu, kalau dia bisa kendalikan, dia akan menjadi orang yang sangat kuat. Ya. Nah, kekuatan itu kalau dia tidak bisa kendalikan, dia akan menghancurkan si Naruto-nya. Gitu. Jadi monster ya. Jadi monster dia gitu. Jadi monster Kurama ya. Iya, jadi Kurama itu. Kalau dia bisa kendalikan, dia bisa mengatasi banyak masalah. Dia bisa menghadapi musuh yang paling berat sekalipun gitu. Tantangannya dia adalah bisa menguasai si apa ini namanya? Kurama. Si musang ekor 9 ini kan kalau bahasanya. Mungkin orang Jepang sana itu membayangkan syahwat itu kayak musang ekor 9 ya. Ekor 9. Lalu kalau kita membayangkan syahwat itu ya dorongan-dorongan primitif, dorongan seksual, dorongan makan, dorongan keserakahan, dorongan kecenderungan kepemilikan kan gitu-gitu toh. Dorongan untuk tidak berbagi gitu ya kan dari manusia gitu. Lalu kita dikasih tahu dari ulama-ulama
klasik bahwa itu namanya syahwat gitu. Itu namanya syahwat. Kalau katanya psikolog katanya psikoanalisa itu namanya insting manusia, insting primitif dari manusia gitu. Nah, kecenderungannya insting primitif ini atau syahwat itu atau musang ekor 9 tadi itu, dia pokoknya mau dipenuhi, mau segala hal, mau semua hal harus segera dipenuhi keinginannya itu. Keinginannya itu harus segera dijawab, harus segera dipenuhi. Gitu. Tapi kalau dia diumbar, dia bisa merusak banyak hal, gitu kan. Nah, puasa ini tujuannya untuk mengendalikan itu, mengendalikan diri, mengendalikan pikiran. Mengendalikan pikiran itu, mengendalikan pikiran itu dimulai dengan mengendalikan lambung. Karena lambung ini kan tempat pembakaran energi, ya, bensinnya lah gitu ya. Pembakaran energi yang dari sana kemudian energinya disalurkan ke semua bagian tubuh yang membutuhkan, disalurkan ke mata, disalurkan ke telinga, disalurkan ke penciuman, disalurkan ke pikiran, disalurkan ke segala macam. Gitu. Nah, kalau asupan suplai energinya ini besar, maka keinginan syahwatnya itu juga membesar. Keinginan syahwatnya membesar untuk apa? Meminta dipenuhi gitu. Karena ada energi yang cukup besar untuk bisa memenuhi hasrat. Memenuhi hasrat gitu. Lalu kemudian puasa ini energinya dikecilkan dengan tidak memberikan asupan makanan ke dalam diri tadi. Jadi bensinnya itu dikurangi ya. Energi pembakarannya itu dikurangi. Sehingga kemudian bagian-bagian tubuh yang lain itu jadi meredup juga ininya, kekuatannya. Tapi tidak hilang. Gitu. Tidak, karena dia masih dibutuhkan. Itulah kenapa puasa setahun itu nggak boleh itu karena itu juga. Karena salah satunya jangan sampai semua kekuatan yang kita miliki, panca indera, pikiran dan seterusnya itu dia jadi betul-betul redup. Gitu. Kita masih butuh itu untuk hidup, masih butuh insting, kita masih butuh syahwat untuk bisa hidup. Gitu. Nah, kalau kita nggak punya syahwat ya repot, nggak mau makan, nggak mau minum, ya kan, nggak bisa menyiapkan generasi dan lain sebagainya. Gitu. Dan dia tetap dijaga karena dia penting gitu. Tapi dia harus dikendalikan, dia harus diarahkan gitu, dan dia harus dijauhkan dari dikuasai oleh setan. Nah, gitu bahasa agamanya. Gitu. Kalau bahasanya Naruto itu supaya musang ekor 9 itu tidak dikuasai oleh kelompok Akatsuki. Ya. Jadi memang kalau kita cerita dari cerita itu, cerita yang berasal dari bangsa Jepang ini, mungkin mereka tidak mengenal itu syahwat, tapi bahasanya apa gitu loh. Bahasanya apa? Nah, agama-agama juga begitu, tidak semuanya menggunakan bahasa syahwat kan. Ya, agama Hindu mungkin menggunakan bahasa apa, lalu kemudian itu diekspresikan dalam cerita Ramayana atau cerita Baratayuda gitu. Buddha itu juga agama yang sangat disiplin ya di dalam mengendalikan diri. Buddha itu agama yang didasarkan pada pengendalian diri. Itu ada ini di pohon bodhi, bertapa di pohon bodhi, menjauhi segala macam dan seterusnya. Ekstrim kadang-kadang. Nah, fatuskilu ma'idatuhu wa taqwiya syahwatuhu
Wa yubtilu dan membatalkan sira shaumi, rahasianya puasa, wa faidatuhu dan faedahnya puasa. Gitu. Nah, kalau kemudian setelah buka puasa terus balas dendam, wah ya sama aja. Gitu. Wong ini soalnya bukan soal Anda mengubah jadwal makan kan? Ini kan soalnya adalah mengendalikan diri. Soalnya mengendalikan diri. Nah, kalau Anda sudah mengendalikan diri itu bisa, Anda akan punya kekuatan untuk menghadapi hidup ini secara lebih kuat, secara lebih tabah gitu. Secara wayufdi dan menyedia apa? Wayufdi itu dan menyediakan, jadi makan terlalu banyak tadi itu adalah menyediakan ila takasuli kepada malas. Nah, jadi malas gitu. Anit tahajuti dari sholat tahajud. Aduh, ya susah. Nanti kalau terlalu ini apa kenyang ya jadinya malas itu. Mau ngapa-ngapain malas karena kesibukan paling besarnya terjadi di perut. Nah, itu dia. Kenapa malas itu terjadi? Ya, karena bagian dari tubuh kita yang sedang bekerja keras itu lambung. Gitu. Kalau kita habis makan itu kan kayak aneh ya. Kayak apa ya? Kayak mau bergerak itu apa? Aras-arasan ya, malas gitu ya. Karena perutnya sedang bekerja keras. Gitu. Perutnya sedang bekerja keras. Makanya kemudian ada anjuran dari Rasulullah kan kalau makan ya jangan apa? Jangan kenyang. Berhentilah makan sebelum kamu kenyang gitu. Supaya kerja lambungnya itu tidak terlalu keras sehingga energi yang lain itu masih bisa dibagi untuk aktivitas yang lain. Ya tapi dalam kehidupan sehari-hari kan nggak kerasa ya, habis makan terus kerja dan segala macam itu umum gitu ya. Tapi kita bisa perhatikan kalau misalnya kita makan siang, ya habis makan siang itu mesti ngantuk. Mesti ngantuk. Karena lambungnya sedang bekerja keras untuk melumat-lumat makanan itu dan memprosesnya menjadi nutrisi, menjadi vitamin, menjadi energi dan seterusnya. Itu kenapa kemudian jadi males gitu. Jadi tahajud. Nggak kenyang aja males, apalagi kenyang. Itu masalahnya sebenarnya, Pak. Oh, kalau begitu ya silakan diatasi sendiri masalahnya, Mas. Yang tahajud itu memang berat kok. Pokoknya ibadah apapun yang berat itu mesti penghargaannya tinggi. Perhatikan saja. Sholat isya. Sholat asar. Sholat subuh. Sampai kemudian Pak Agim dan kawan-kawan itu mendeklarasikan gerakan sholat subuh gitu kan ya. Sholat subuh ini adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Gitu, perhatikan aja. Berat sekali. Terus kemudian puasa ini berat. Aslinya berat puasa itu. Nah, tapi untuk puasa ini man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Nah, pokoknya kamu kalau puasa diampuni doamu yang lalu-lalu sama yang akan datang gitu kan. Gitu. Terus kemudian kalau kamu puasa nanti gitu.
pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu, gitu-gitu. Terus syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, gitu. Jadi memang yang berat-berat itu ribetnya juga menarik. Gitu. Jadi Allah itu tembus sedang fokus ini. Jadi Allah itu sedang menggunakan bahasanya manusia gitu supaya ini tertarik gitu ya. Wong memang manusia itu kayak gitu. Ya, apalagi sholat tahajud. Wah, gimana kalau tahajud itu ininya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa aya ba'asa rabbuka maqama mahmuda. Itu Quran loh yang bilang begitu kan langsung. Di malam hari bertahajudlah. Barangkali Tuhanmu akan mengangkatmu di kedudukan yang mulia. Khusus itu. Tapi ya memang sih tahajud itu memang dahsyat juga. Karena dia keheningan dan kita sendiri dan Tuhan yang sedang berdialog di dalam tahajud. Gitu. Sodakoh. Nah, sodakoh itu juga nggak mudah. Nah, tapi rewardnya warubama lam yastaikot. Dan kadang nggak bangun qabla subuhi sebelum subuh. Nggak sahur maksudnya. Keberatan ini. Nah, dulu kalau di pesantren itu supaya bisa menikmati tidur yang paling nikmat itu ya, sahurnya dicepetin jam 2. Terus tidur. Nanti pas dibangunin jam 3, jam 4, kita nggak sahur gitu. Memang waktu tidur yang paling enak itu pas subuh. Ya toh? Perhatikan aja nih yang biasanya begadang, ada ngantuk itu pas subuh. Ya. Dulu itu gitu kan. Nggak bisa tidur jam 12, 1, wah itu melek-meleknya itu, nggak bisa tidur. 2, 3, 4, nah 4 itu mulai melerek-melerek gitu. Nah pas subuh itu enak itu tidur. Wes gitu. Nah pas enak-enaknya tidur suruh bangun. Coba. Nah agama itu kan begitu kan. Pas enak-enaknya suruh ninggalin. Pas enak-enaknya tidur suruh bangun. Suruh sholat subuh. Tahajud juga begitu. Pas enak-enaknya tidur malam-malam jam 1 suruh bangun. Manusia itu enak-enaknya makan suruh puasa. Nah, kalau begitu kayaknya kita itu disuruh ngerasain yang nggak enak. Supaya apa? Supaya kita itu tetap bisa merasakan enak gitu. Seperti yang kemarin kan ya. Nah, kalau puasa terus tahun ya nggak ada bedanya, nggak bisa dibedain rasanya puasa sama nggak puasa. Wakulu dalika dan semua itu khusronon rugi. Warubamala tua ziuhu dan terkadang tidak memperoleh faidatus shaumi. Tidak tercapai atau tidak tergapai. Apa yang tidak tergapai faidatus shaumi. Faidahnya puasa. Nah, kita sudah sampai di ujung penjelasan mengenai puasa. Nah, besok kita akan menjelaskan tentang haji. Ya, saya juga belum pernah haji. Ya, kita baca aja lah ya. Kita baca aja dari haji ini. Nanti apa yang mungkin bisa diamalkan ketika kita
punya kesempatan untuk berangkat haji. Sekarang itu kalau daftar haji, berangkatnya kapan ya? 20 tahun atau 10 tahun ini sekarang. Sekarang saya daftar haji tahun 2021. Berangkatnya tahun 2035. Wes tua aku. Wes tua. Kesempatannya istatoa, tapi tenaganya enggak istatoa. Enggak istatoa. Gitu. Tapi kita lihat aja nanti ya. Kita lihat aja nanti. Imam Ghazali menjelaskan apa tentang puasa, apa haji. Demikian Bapak Ibu sekalian, diskusi kita atau pengajian kita ini tentang puasa. Semoga perlahan-lahan kita bisa melatih diri kita ini untuk menduduki atau naik tingkat menjadi puasanya khususil khusus, sehingga kita bisa maksuron ala dzikrillahi dalam puasa itu, ya, meninggalkan puasa-puasa yang gitu, yang orang-orang umum gitu. Semoga perlahan-lahan, tapi secara keseluruhan semoga puasa ini memberikan manfaat besar kepada kita. Kita bisa menjadi orang yang lebih kuat, kita bisa menjadi orang yang lebih tenang, kita bisa menjadi orang yang lebih bisa mengendalikan diri, mengendalikan pikiran, dan kita bisa menghadapi masalah-masalah yang datang kepada kita dengan baik gitu. Karena ketenangan jiwa adalah salah satu dari penyelesaian persoalan. Salah satu maksudnya dengan ketenangan jiwa itu kita sudah bisa menyelesaikan sebagian dari masalah. Karena itu semoga kita juga bisa melatih diri untuk menyenangi puasa. Menyenangi puasa, menikmati puasa sebagai kegembiraan, bukan sebagai beban gitu ya. Seperti kalau kita mau tiba-tiba sudah mau Ramadan gitu, poso meneh. Nggak apa-apa begitu, asalkan tetap puasa gitu kan ya. Ramadan lagi, tapi tetap poso. Nggak apa. Gitu. Ya semoga kita bisa melakukan puasa sebagai kegembiraan, sebagai kesenangan, gitu, bukan sebagai beban dan sebagai keterpaksaan, bukan itu. Karena puasa ini manfaatnya besar sekali, manfaatnya luar biasa. Begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menyimak ocehan saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.